itu dipercayain buat jadi official designernya. Kan tadi ya udah dikirimin angka-angkanya, terus pas fitting ternyata kok kecilan gitu. Gimana tuh rombaknya? Kalau kecilan, kalau kegedean mungkin kan bisa Betul. dikecilin. Tapi cari tukang jahit tuh banyak yang datang ngelamar, tapi rapi apa enggaknya kan mesti dites dulu satu-satu. Pahamin dulu potongan tukang pola. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira. Dan saya Tommy, dan hari ini kita sudah kedatangan teman kerja kita yang bernama Lukman Abadi. Dia adalah seorang fashion designer. Langsung aja kita kenalin. Hai Lukman. Halo Lukman. Halo, thank you. Apa kabar? Baik. Thank you udah kami. Sama-sama. Mungkin boleh perkenalan dulu ya Lukman, profesinya apa, nama lengkapnya apa? Oke. Aku Lukman Abadi, aku fashion designer, focusingnya ke evening gown, wedding gown, women's wear lah. Butik aku ada di Sunter. Oke. Terus untuk sebagai fashion designer sendiri, sebenarnya kamu apa cuma mendesain atau sampai production atau sampai mana nih? Oh, jadi kalau aku tuh kan sebenarnya lebih ke made by order. Jadi kalau misalnya klien datang itu request mau buat seperti apa, jadi aku bantu dari desain, terus cari kain bareng, terus atau kadang aku cariin sendiri, terus masuk ke produksi, nanti ada fitting beberapa kali, terus penyerahan dressnya gitu. Termasuk payet dan termasuk... Iya, kalau kayak aplikasi gitu biasanya aku udah ada tim sendiri yang ngurusin, aku paling tinggal ngecek aja sih. Oh, tapi dari kamu langsung ya? Iya. Berarti. Oh, jadi juga sambil nyari kainnya bareng-bareng sama kamu juga gitu? Kenapa? Nyari kainnya juga sama kamu bareng? Nyari kain kadang klien ada yang mau minta ikut pas Oh. nyari, kadang ada yang udah percayain aja, jadi paling kirim by WhatsApp aja sih pilihan-pilihannya gitu. Oke. Terus kalau misalkan ketika kamu mendesain sesuatu untuk sampai jadi satu baju, itu kan berarti kayak ada style tuh kalau nggak salah kayak ada pola atau apa cuttingan yang harus diperhatikan. Nah itu tuh biasanya untuk bisa tahu kayak dari gambar yang kecil untuk diimplementasikan ke satu apa namanya baju yang cukup besar itu gimana biasanya? Ada skalanya kali ya gambarnya? Iya. Kan kita kan ngukur klien, nanti maksudnya prosesnya itu ngukur dulu kliennya, kalau udah ngukur nanti pas ke polanya itu disesuaikan sama ukuran yang tadi udah diukur, ada matematikanya, ada hitung-hitungannya sendiri gitu. Oh gitu, ada matematikanya ya. Iya, ada skalanya kali ya, di gambar skala Iya. berapa aslinya. Nah Kayak maksudnya ada jarak, misalnya kayak jarak dadanya berapa, dari dada ke pinggang berapa, itu udah ada kasar-kasarnya, udah ada pakem-pakemnya sendiri gitu. untuk modelnya, itu dari Lukman udah ada stylenya sendiri atau dibebaskan sama yang mau pesan? Kalau misalnya namanya made by order ya, kadang tuh klien datang rata-rata mereka udah ada yang mereka pengen gitu. Contohnya gitu ya, referensi. Biasanya mereka bawa referensi mau seperti apa, tinggal dilihat lagi apakah cocok nggak sama kliennya, atau kalau misalnya nggak cocok dikasih tahu apa yang harus dirubah. Kalau misalnya pun cocok nanti disesuaikan sama styleku gitu. Oh gitu, tapi nggak plek ketiplek berarti? Enggak. Nggak sama sekali. Ada nggak yang misalnya, saya pokoknya mau plek ketiplek gini aja gitu? Nyontek punya si siapa yang dari luar negeri gitu kali. Ada sih yang kayak gitu. Cuman kan kembali lagi, mungkin contoh yang dibawa, maksudnya susah cari bahan yang sama persis gitu di sini. Jadi paling dimirip-miripin aja. Oh dimirip-miripin Gitu. tetap ya. Tapi kayak gitu berarti tetap diterima kalau memang kliennya maunya. Kalau aku karena made by order aku terima. Ya namanya duit ya. Ember. Ayo. By the way, terus kalau misalkan nih, kayak misalkan kamu tuh setahu aku kan dulu kamu tuh udah jadi desainer bahkan dari zaman kuliah ya gitu. Kebetulan kita alma maternya sama nih alma maternya gitu kan. Tapi kan kuliah komunikasi tapi udah ngedesain, udah bikin baju. Itu sebenarnya udah kalau nggak salah belum sekolah kan ya. Belum. Nah itu awal mula kamu belajar begitu itu dari mana? Jadi itu tuh semuanya dari hobi.
Aku tuh pas SMP gitu aku sebenarnya udah tahu aku pengen jadi desainer gitu. Oh gitu. Cuman namanya orang tua kali ya, plus maksudnya laki gitu, anak laki gitu, jadi nggak diizinin. Awalnya udah hampir diizinin kuliahnya tuh waktu itu, maksudnya aku udah apply di luar, udah sampai tes IELTS segala macam, tapi pas udah mau paymentnya katanya jauh apa gitu, jadi disaranin di Indo aja. Nah, pada saat itu aku mikirnya di Indo kayaknya sekolah desainnya belum ada yang gimana-gimana banget, padahal salah, ternyata banyak yang bagus gitu. Makanya aku mikirnya ya udah deh ambil komunikasi aja gitu. Terus Gitu. sambil itu kan kamu sambil ini juga ya Nggak ngedesain-desain. desain. Tapi tahu kayak gimana ngitung pola, tahu gimana Nah, lihat dulu gambar. tuh pas di Makassar itu, kan aku kan dari Makassar. Ah. Pas di Makassar itu aku sering ikut mamaku ke tukang jahit juga. Oh gitu. Jadi aku tuh tahu cara lihat cara ngukur, tahu gitu. Oh, ini tuh apa kayak gitu-gitu. Cuman ke pola belum tahu sama sekali. Terus waktu itu kan kuliah di kampus kita kan kayak sekolah, maksudnya jamnya pas gitu, jam 9 sampai jam 12, setelah itu nggak ada kerjaan. Nah, satu hari ada temenku yang broadcast, ada orang yang cari asisten desainer. Nah, di situ aku coba apply, yang dia tanya cuma cara ngukur doang sama gambar. Setelah itu pengerjaan semua ada tim sendiri yang kerjain. Nah, aku coba apply, aku keterima. Sistemnya itu aku terapin pas awal-awal aku kerja. Jadi aku cuman gambar, aku ngukur, fitting, untuk pengerjaan semua ada tim lain yang ngerjain gitu. Terus tapi abis itu kan kamu juga sekolah lagi ya, Betul. sekolah di mana maksudnya? Sekolahnya di Susan Budi Harjo setahun. Apa sih bedanya ketika kamu sekolah sama pada saat sebelum itu kamu udah ngerjain? Sebenarnya kalau pas sebelum sebelum sekolah kan ngandelin yang kita ngerti aja gitu, tapi nggak tahu textbooknya tuh beneran kayak gitu apa enggak. Jadi kadang juga sama pegawai misalnya suka dibego-begoin, kayak mungkin kayak maksudnya karena ribet dia nggak mau kerjain gitu, ada aja alasannya gitu. Nah, Itu apa kalau sih? ribet dia nggak mau ngerjain, terus siapa yang ngerjain? Kamu ngerjain Enggak, sih maksudnya jadi kayak mungkin jadi rubah model atau apa gitu. Oke. Sedangkan kalau misalnya kayak sekolah kan, karena at least meskipun bukan kita yang kerjain, tapi kita bisa ngarahin gitu. Tahu ya gimana harusnya ya. Betul. Berarti yang penting banget buat sekolah lagi akhirnya setelah kamu menjalani ini. Sekolah sih mungkin lebih ke short course juga nggak masalah ya. Tapi dengan adanya kita ngambil sekolah ataupun short course ini, orang-orang mungkin ngelihatnya kita lebih kredibel kali ya. Jadi lulusan mana, lulusan sini gitu. Jadi lebih Sampai nanya percaya. gitu ya biasanya. Biasanya ada sih yang nanya dulu sekolahnya di mana kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke masalah saat tadi mengerjakan satu baju gitu, misalnya datang nih kliennya sudah punya contoh mau kayak gini Lukman, tapi kamu bisa ya kayak bilang bahwa ini nggak cocok di kamu karena Iya. oh bisa kayak gitu Bisa ya. kayak gitu dong. Tersinggung nggak kliennya? Iya, gimana Enggak. cara Misalnya, mengkomunikasikannya? let's say model yang dia bawa bagian atasnya cocok, bagian bawahnya nggak cocok. Jadi nanti pas digambarin dibilang aja, oke, misalnya kayak aku ngikutin bagian atas, desain atasnya ya, tapi bagian bawahnya aku rubah dikit biar nggak sama-sama persis gitu. Kayak Karena juga tujuannya supaya bagus di bajunya Iya. bisa dipakai kan ya. gimana supaya kliennya pakainya juga bagus sih gitu. Tapi biasanya inspirasi kamu pada saat mendesain tuh dari mana? Inspirasi sih sebenarnya banyak lihat aja di Pinterest atau kayak di Instagram, kan sekarang udah banyak juga. Apa namanya, rata-rata sih dari situ sih. Sama kadang kalau kayak lagi jalan-jalan ke toko kain misalnya, kayak lihat kain ini kayak mikir-mikir cocoknya buat model apa ya kayak gitu. Oh gitu, suka kayak ini juga ya, berimajinasi ya Iya, berarti ya? Tapi punya nggak sih kayak Lukman tuh style tersendiri yang ini ciri khas aku banget nih stylenya dari sisi fashion? Kalau style khusus, kalau aku sih sukanya yang lebih ke glamour gitu. Maksudnya banyak main detail paillette, kristal. Plus aku tuh dari dulu sebenarnya awal mulanya suka apa namanya, fashion design itu karena suka nonton Miss Universe gitu-gitu loh, kayak beauty pageant. Jadi
rata-rata pun sampai sekarang baju-bajuku tuh eh, siluetnya tuh mirip kayak Ke gitu, arah kayak sana semi ya. mermaid dress, kayak yang lebih fit body lah. Jarang aku bikin dress tuh yang loose gitu, jarang banget. Iya, aku jadi ingat nih, kebetulan kamu kan pernah sponsorin ya salah satu acara beauty pageant gitu, salah satu beauty pageant terbesar lagi di Indonesia. Itu gimana ceritanya bisa sampai di situ? Jadi aku tuh dulu awalnya tuh sering sponsorin putri-putri daerah dulu nih. Pas mereka kepilih di daerah, mereka kan butuh wardrobe buat ke ajang pemilihan ajang nasionalnya. Nah kadang mereka kontak aku buat bantu support. Oh itu. Nah terus aku ada kenal sama satu mantan putri juga. Dia sekarang bikin kayak beauty camp gitu. Jadi kita kerjasama, aku bantu support baju-baju buat putri-putrinya. Nah, nggak lama kemudian di notice sama si yayasannya, gitu. Nah, terus yayasannya awalnya minta baju-baju buat pas putrinya mau kompetisi keluar dulu gitu. Tapi banyak kan lebih ke ready to wear gitu. Sampai akhirnya dipercayain tahun 2000 berapa ya itu? 2023 kayaknya. Itu dipercayain buat jadi official designernya. Official designer. Iya. Wow. Kalau untuk pageant itu biasanya emang desain dari nol atau udah ada kamu modifikasi sesuai sama badan si putrinya atau Kita buat baru semua Dari sih, nol semua dari itu. nol. nanti diambil lagi atau dikasih ke mereka? Dibalikin. Jatuhnya apa tuh? Kayak gitu mereka pinjam kah atau apa? Itu kan jatuhnya full sponsorship aja sih. Oh, full sponsorship. Iya. Tapi baju seperti itu dibalikin. Dibalikin. Biasanya bisa dijual lagi nggak sih kalau kayak gitu? Jarang sih ya. Jarang ya. Nah, itu Karena mungkin bajunya. pertanyaanku sih kan baju juga kayak cuman sponsor tadi kan cuma dipakai aja buat event tertentu. Setelah itu balik ke desainer tuh bisa diapain? Apakah di remake mungkin atau Kalau aku sih karena ya udah taruh gitu aja. Nanti disimpan? biasa ada Nggak mau dijual kayak dijual pre-love gitu. Oh. atau disewain. Sewain. Nah kadang ada putri-putri dari ajang lain yang kayak misalnya pas mau photoshoot mereka pinjem atau mereka sewa buat photoshoot. Tetap kayak sustain gitu-gitu. berarti ya, nggak cuma numpuk di gudang aja Iya. gitu ya. Masih bisa di ini atau tadi di recreate lagi bisa juga. Kalau di recreate mungkin agak repot ya. ribet. Ini baru ya. Pakai di sini nggak muas. Ya juga ya. Tuh. Oh, seperti itu. Tapi menurut kamu gimana pengalaman pada saat itu? Seru nggak atau misalkan malah stres nih gue ngerjainnya? Handle si para putri itu. Iya. Seru sih, karena kan maksudnya ya itu karena aku demen banget sama Oh, iya beauty sih. pageant. Jadi ibaratnya pas ditawarin nggak mungkin nolak gitu. Kayak dream come true kali ya. Iya. Jadi kayak excited juga, stres juga iya. Tapi thank God semuanya berjalan lancar gitu. Berapa lama tuh pengerjaannya kalau yang waktu itu? Itu kurang lebih sekitar 3 bulan deh, 2-3 bulan. Berapa baju? Itu total 50 baju. 50 baju 3 bulan. Iya. Jadi 2 hari 1 baju jadi. awalnya tuh maksudnya kita dimintanya bikin per desainer tuh kalau nggak salah 15 baju. Terus kayak during berjalannya ntar ada tambahan buat si putri ini, si Miss. Kan waktu itu ibaratnya pemenang Miss Universe, Miss International, Miss Supranational juga datang ke Indonesia. Nah itu kita dimintain bikin baju juga buat mereka. Itu aku bikin buat mereka 1 orang 3-4 baju kalau nggak salah. Wow. Itu semua fitting masing-masing setiap putrinya itu atau dikirimin data ukuran? Mereka kirimin data. Jadi kita tinggal bikin, nah pas datang di-fittingin dulu. Karena kan pakainya nggak langsung pakai pada saat itu juga gitu. Berarti badan mereka mesti stabil segitu-itu aja ya? Iya juga badan ya. Tiba-tiba pas hari H pakai nggak muat gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Mereka badannya kurang lebih sama kok ukurannya. Ada standarnya ya? Kayak misalnya XS, size-nya XS kah atau S, kan beda-beda dikit. Gitu. Tertarik di dalam Iya, itu? putri-putrian ya. Putri-putrian. Kalau bisa boleh deh. Ya, tapi kalau misalkan pernah nggak sih kalau pas misalkan tadi ya udah dikirimin angka-angkanya terus pas fitting ternyata kok kecilan gitu.
Gimana tuh rombaknya? Kalau Eh, kekecilan, kalau kegedean mungkin kan bisa Betul. dikecilin ya. Jadi untuk setiap dress di dalam, maksudnya dressku tuh ada spare-nya sekitar 12 cm di dalam. Oh ya, Iya. di dalam Di dalam dress dressnya itu? sendiri. Jadi bisa digedein segitu banyak. Itu emang umum di semua kalau custom? Umum sih. Oh, oke. Itu apa namanya? Aku baru tahu. Kampuh. Kamu mau nyatet ilmu Oh, ya? oh, Namanya kampuh. apa kapuh? Kampuh. Kampuh. Kampuh? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Oh iya, kita nggak tahu. Jadi gimana apa prosesinya sendiri ya? Aku jadi penasaran juga nih prosesi. Si kampuh ini. Yes, dress itu bisa membesar. Jadi gini kan misalnya di polanya itu let's say di pola tuh misalnya bagian kita kan kalau bikin pola kan dibagi 4. Jadi kayak cuma bikin setengah depan sama setengah belakang aja. Karena kanan kiri kan sama. Jadi misalnya kayak setengah depan itu misalnya dari sini ke sini Katakan 40 misalnya cm 40 cm, gede amat coy. Enggak. Misalnya 20 lah gitu. Iya, oke. Nah itu ditambahin 2,5 cm. Oh, ditambahin 2,5. 2,5 cm, ntar pas dijahit dilipat masuk ke dalam. Di dalamnya. Oh, Gitu. lebih masuk ke dalam ngakalin supaya nggak kelihatan. Iya. Kalau misalnya bajunya apa body fit gitu nggak ada lipatan atau nonjol gitu? Enggak kok. Oh, tipis soal bahannya ya? Kan digosok, Oh. dimatiin gitu bang gosokan biar nggak gelembung-gelembung. Emang bisa begitu? Bisa. Oh, ada teknologi. Buktinya dia udah bikin, kita kayak meragukan. Jujur aku baru tahu. Aku baru berapa kali bikin baju. Waktu bikin modelnya berlebihan nggak? Oke, mau dibesarin bajunya. Oh gitu Iya. ya? Oh, sebuah Oh, ilmu. jadi basically misalkan, let's say nih, misalkan aku pernah bikin baju, katakanlah udah Iya, beberapa tahun lalu badan aku masih langsing, sekarang udah besar gitu. Itu Bisa dirombak. bisa ya bisa. sebenarnya? Oh. Oh, Bisa. menarik ini. Oh, jadi mungkin ini salah satu keuntungan juga kali ya kalau kayak bajunya ini Oh, made by dijual order. lagi gitu ya. Atau ready to wear juga kayak gitu sih sebenarnya. Kalau ready to wear jarang sih ada yang Bisa ada diinin. spare-nya segitu banyak. Oh. Karena kalau ready to wear biasa mereka kan based on SML aja gitu, setauku ya. Iya. Gitu. Ya juga ya. Oh, jadi sebenarnya menguntungkan juga ya Betul. Tapi menguntungkan ke klien. ke klien. Bener-bener. Oh, jadi nggak harusnya bikin baru aja ya. Soalnya kalau ada sih beberapa customerku yang kayak bajunya udah berapa tahun, aku aja sampai lupa kayak baju yang mana ya. Mau minta digedein. Itu bayar lagi nggak sih? Tergantung sih. Tergantung berapa? Harusnya dibayar lagi. Kan udah gitu. lama juga kan. Iya udah lama. Cuman biasa kalau misalnya maksudnya secara pribadi hubunganku bagus sama kliennya ya. Bantuin ya. Berarti aku bisa dibantuin. Emang membesar berapa senti dia lah? Nggak bercanda. Aku mau nanya deh, kan Lukman kan kayak misalnya awal proses desainnya kan sketch dulu nih. Itu kamu saat eksekusi masih handle langsung kayak masang atau cuma ngarahin ke tim aja sih? Arahin ke tim. Udah Jadi dulu. aku tuh biasanya gambar. Aku cuman gambar sama ngukur. Habis itu dikasih karena kita timnya kan ada tukang pola. Jadi yang penting tuh tukang pola tuh harus paham sama gambarku dulu gitu. Kalau misalnya dia udah paham, dia udah bisa bikin pola pas segala macam, nanti habis itu ke tukang jahit. Tukang jahit juga harus bisa baca gambarnya, pahami gambar sama pahamin pola yang udah dipotong gitu. Habis itu baru ke tukang aplikasi. Apa tuh aplikasi? Aplikasi tuh misalnya kayak pemasangan brokat, Oh. terus kayak apa perlu payet apa enggak kayak gitu. Nah itu biasanya aku cuma tinggal ngecek aja, kayak maksudnya oke udah selesai dijahit, habis itu masuk ke aplikasi, tinggal ngarahin ini maunya kayak gimana, ngambil brokatnya kayak gimana, mau payetnya sebanyak apa, di daerah mana aja kayak gitu-gitu. Itu paling cepat normalnya satu gaun tuh berapa lama? Dari kamu sketch sampai akhirnya bisa dipakai gitu? Kalau mepet gitu, maksudnya Iya. kalau misalnya Normalnya full deh. satu Normalnya baju. deh, Normal berapa, idealnya. mepetnya berapa? Nggak yang dipaksa sampai lembur gitu. Aduh. Sebenarnya seminggu bisa. Oh, lumayan lama ya? Iya. Tapi kalau mau mepet bisa, Oh, 3 hari bisa, 3-4 hari Ada bisa. ekstra lagi. Kayaknya tadi 2 hari. Tadi kan 3 bulan 50 baju. Oh, itu kan Kan kayaknya- 90 hari 50 baju berarti bisa. Mungkin special case ya itu ya. Iya. Terus biasanya kita akalin dengan beli bahannya misalnya yang udah berpayet.
Oh. Jadi nggak gitu nggak banyak perlu ya. banyak nggak perlu banyak payetnya lagi gitu. Tinggal lebih cepet dipasang kan langsung bikinnya. udah jadi. Iya. Berarti timnya banyak ya sebenarnya desainer ini. Iya. Ada desainernya itu sendiri. Terus ada apa lagi tadi? Tukang Ada pola. Ada tukang jahit. pola, tukang jahit, tukang aplikasi, tukang aplikasi, tukang payet, tukang payet. Oh, beda lagi itu. Aplikasi payet tuh beda juga ya? beda. Oh. Aplikasi itu yang biasa pasang brokat, Mm. sama sampelin apa payet gitu-gitu. Nah nanti tukang payetnya tinggal ngikutin. Itu mereka emang belajar khusus atau diajarin atau gimana sih, Lukman? Kayaknya mungkin harusnya punya hobi juga kali ya. Oh. Karena kalau enggak kan maksudnya agak susah juga kamu buat sempat mereka ini. ngajarin ke mereka nggak? Basicnya. Enggak. Oh, datang saat udah kondisi udah Biasanya paham. aku pas hire pegawainya itu emang caranya udah berpengalaman. Oh iya. Jadi nggak perlu ngajar dari awal, paling tinggal nyocokin Stylenya aja ya? stylenya. Oh iya ya, ngomong-ngomong pegawai nih dulu kan juga kamu Kenapa tuh? iya dulu tuh kayak aduh mbak gue Oh. nggak lebih pengen tahu aja sih awal mula kamu apa running bisnis ini itu kamu dapat pegawainya gimana gitu, kayak bisa kenal sama tukang jahit, bisa kenal kayak tukang pola, itu gimana dapatnya? Jadi ya kalau misalnya dari awal banget, aku kan pakai tukang jahit freelancer juga yang di luar. Zaman dulu nih ya? Zaman dulu banget. Terus kayak pas udah mulai beneran fokus itu, akhirnya building tim sendiri kan. Itu tukang pola dapat dari referensi dari Makassar. Kebetulan emang udah berpengalaman juga. Nah jadi dia aku bawa ke sini, terus cari tukang jahit tuh di ini. Di loker koran. Oh. Loker koran tuh masih ada zaman sekarang. Kan waktu itu. Oh iya zaman itu Itu ya bener. 2000, itu 10 tahun lalu. Nggak Sudah berasa lama ya. masih loker koran ya? Ini udah di digital nggak sih? Iya, maksudnya meskipun koran tapi udah digital. Oke. Kayak maksudnya cari tukang jahit apa gitu. Tapi cari tukang jahit tuh banyak yang datang ngelamar. Tapi rapi apa enggaknya kan mesti dites dulu satu-satu. Oh kamu bakal ada prosesi tes dulu? Iya, tes jahit dulu. Iya juga ya, ntar kalau udah keburu baju yang aku bikin. Iya, masalahnya kan kain-kain kadang ada yang mahal gitu. Iya, Kalau iya. nggak rapi apa gitu kan sayang gitu. Apa challenge tersendiri ketika handle tim sendiri gitu? Kalau aku karena mungkin menurutku dari segi usia mungkin aku lebih muda dari mereka, jadi kadang sukanya mereka gitu loh. Diremehin gitu. Diremehin. Kayak mungkin berasanya kayak lu nggak paham, lu nggak tahu, gue lebih tahu dari lu, mungkin kayak gitu ya. Terus cara kamu supaya mereka akhirnya mau ngikutin cara kerja kamu gimana? Gimana ya? Cambuk. Nggak gue bayar nanti. Enggak sih, nggak mungkin gue bayar. Gimana ya? Iya maksudnya itu dikomunikasiin baik-baik aja. Kayak maksudnya kayak ya, kalau aku sih selalu bilang gini kayak, emang lu kan punya background kerja di tempat lain mungkin biasa seperti kayak gimana. Tapi gue di sini kan ada cara gue sendiri dan nggak apa-apa gue kasih waktu buat lu adaptasi gitu. Gitu. Baru akhirnya dia pelan-pelan bisa Kalau ngikutin bisa ya bertahan, kalau enggak ya udah. Iya sih, kalau misalkan gambaran bayangan dia A tiba-tiba jadinya B kan juga nggak enak ya. Iya juga ya. Karena kadang ada yang maksudnya udah diarahin kan, kayak maksudnya ini ya lu pas terima, contoh misalnya gini, lu pas terima kerjaan, ini tukang jahit ceritanya, baca dulu gambar, pahamin dulu potongan tukang pola, potongan si pis-pisannya gitu. Kadang ada yang nggak paham, tiba-tiba dia udah langsung main jahit nyambung aja, pas jadi beda sama ininya, sama hasilnya gitu. Kayak gitu bisa dirombak nggak sih? Bisa dibongkar lagi. Tapi mungkin Cuman jadi lama kan. Yang tadinya 1 hari selesai jadinya harus 2 hari. rusak nggak kainnya setelah dijahit dibuka lagi gitu? Enggak sih, Aman ya. aman. Ada tuh. Kadang ada yang rusak, kadang ada yang enggak. Kalau rusak gimana tuh ganti beli Diganti. beli bahan Potong lain. lagi. Potong gaji nggak? Gue nggak setega itu sih. Baik banget sih dia ternyata. Kirain galak gitu. Enggak. Yang mau kerja boleh Coy. di rumah.
Oh, luar biasa. Ternyata nggak gampang juga ya bangun tim sendiri, dan sebenarnya juga freelance pun juga nggak gampang mestinya ya. Iya. Heeh. Tapi kalau untuk di dalam diri fashion designer sendiri, sebenarnya skill apa yang mesti dipunya sih sama seorang fashion designer? Skill. Iya, skill utama. Kalau menurutku sih yang pertama komunikasi ya sebenarnya. Maksudnya terlepas dari emang kita juga apa ya bahasanya? Maksudnya terlepas dari kita Bisa ngedesain. bisa ngedesain, menurut gue komunikasi. Karena gimana kita komunikasiin gambar kita ke misalnya udah aku gambar harus dikomunikasiin ke klien kan supaya dia ngerti ini loh di sini nanti bahannya ini ya, apa namanya attire-nya akan di sini. Soalnya nggak semua klien tuh bisa baca gambar juga. Biasa ada yang kayak oh iya tapi pas jadi kok gini kok gitu gitu. Oh. Biasa ada yang gitu menurut pengalamanku. Nah, itu kalau ke klien. Sedangkan kalau ke tim sama, maksudnya harus bisa komunikasiin gambarku ke si tukang pola tadi ya. tadi juga supaya dia bisa deliver si polanya sesuai dengan yang aku mau gitu. Jadi sebenarnya sekolahnya nyambung dong, karena kan Puji udah Tuhan komunikasi ya. nyambung. Kepake ilmunya berarti. Oke, dua-duanya pakai nih. Karena kan bidang jasa ya, mesti bisa Iya. deliver konsep kita supaya Heeh. masuk ke kliennya ya. Iya benar-benar. Iya aku jadi ingat juga dulu aku pernah bikin baju di Lukman. Kita ngukur, terus tiba-tiba dia gambar sambil cerita, tiba-tiba jadi. Kok bisa gitu sih? Jam terbang. Oke. Enggak juga. Jadi kan sebenarnya masing-masing desainer kan udah ada stylenya lah ya. Terus karena sering research apa gitu-gitu, sebenarnya menurutku kita tuh udah punya bank desain mungkin di kepala kita gitu. Jadi pas misalnya lihat klien yang datang, oh kayaknya model ini cocok deh sama dia. Sama tren apa sih yang lagi apa namanya yang lagi ngetren, ya mungkin tinggal dimasukin gitu loh di gitu. combine. Tapi untuk jadi fashion designer tuh mesti jago gambar nggak sih? Kayak apa hand drawings gitu? Harusnya iya sih. Iya. Karena maksudnya apa yang mau dipresentasikan Kalau- ke klien Kalau sekarang kan komputer semua tuh, Iya, kayak misalnya ha. interior kan bisa pakai komputer. Betul. Kalau fashion bisa juga kan atau fashion bisa juga, tapi gimana pun kan Nggak emang ada harus bisa nyawanya gambar. kayaknya ya. Iya ya. Iya Nah, sih. selama proses gambar gitu, kemarin kan mungkin ada teman jadi ngeliat prosesnya. Nah, kalau yang lain tuh apakah mereka juga ngeliat sambil sketch, sambil ngobrol, apa ngukur pulang besok baru ada? Biasanya gimana? Biasanya aku gambarin juga sih Di pas depan lagi kliennya. datang. Oh, seru ya. Karena maksudnya klien kan datang ke kita justru pengen lihat prosesnya gitu. Kita ngegambarinnya. Oh iya, jadi asli nih Ada gambaran. attraction-nya ya, kayak oke. Jadi kan sebenarnya sambil ngobrol sama klien, sambil dia nunggu itu kan kita bisa ngelihat juga kayak dia kayak gimana sih, maksudnya personality-nya kayak gimana, cocoknya mungkin desainnya yang kayak gimana gitu. Iya sih, bener juga ya. Jadi aku dapat bener-bener bikin baju di dia tuh kayak dapat feel-nya kayak Personal banget gitu oh ya. iya ini personal loh, kayak oh ini dia bikinin buat gua gitu. Jadi memang dapat Masih feel-nya. muat nggak sekarang bajunya? Ada ombak kan katanya. Nanti muat kok di Aduh, Apalagi? luar biasa. Tapi ngomong-ngomong tentang baju, sempet kayak mumet nggak sih kayak ngeliat baju mulu Bosan gitu Oh, kayak. Pasti. Oh iya. Oh iya. ada. Sampai ada. sekarang juga aku kadang masih suka aduh itu mulu. Misalnya kayak kalau misalnya warna ya, Heeh. warnanya itu mulu deh yang lagi gue bikin gitu. Kayak kan cuma kan namanya request klien Ini ya. atau model misalnya kayak ih kok model gue kayaknya gitu-gitu mulu ya. Gimana ya pas ngerubah supaya ada apa namanya style barunya mungkin gitu. Oke, terus kalau kayak terkait kain lah contohnya ya, kain itu ya mungkin ada yang mereka udah bawa kain sendiri, tapi kalau misalkan kayak kamu, dia minta cariin, kamu udah biasanya ada supplier sendiri kah kalau fashion designer? Ada ya maksudnya kalau kayak di Jakarta kan kita bisa cari di Majestic, di Pasar Baru, atau kalau mau yang lebih high-end-nya mungkin di mall. Lebih eksklusif aja sih kalau yang di mall-mall gitu kain-kainnya. Tapi sama aja bahannya. Kenapa? Bahannya sama aja sebenarnya. Atau- Beda. Oh, emang beda. Beda ya? Emang beda. Dari segi motifnya tuh lebih premium lah. Terus barangnya juga nggak banyak. Kalau kain gitu bisa custom nggak sih Lukman? Misalnya, oh, tapi lebih mahal lagi pasti ya. Iya.
sekitar 2 bulanan 3 bulan gitu baru datang kainnya. Itu umum nggak di desainer pakai kain yang custom atau Biasa. kok sering ya? Heeh. Nyetok kain gitu. Oh kalau nyetok gue sih enggak. Itu kalau custom serol gitu atau berapa Enggak. meter gitu? Oh bisa kalau Bisa. cuma- Kalau misalnya kain baju brokat perempuan gitu kan, kalau ada toko yang misalnya minimumnya tuh 3,5 meter kalau nggak salah ingat. Oh masih oke lah ya. Iya. Oh iya, aku ya juga kamu suka bikin yang kayak baju buat kayak sanjit gitu kan. Iya. Terus kayak misalkan ada kayak apanya Merak. merak-meraknya. Tahu lagi Itu itu udah kayak maksudnya udah bawaan kain itu atau kayak ada Bordir yang kan itu ya? Bordir itu bordir. Oh, itu bordir. Tapi kamu juga menyediakan layanan bordir itu. Sediain juga. Jadi kalau kayak bordir itu sebenarnya kita biasa nanya ke kliennya kayak di Cheongsamnya itu maunya ada desain apa gitu. Lebih suka yang ada tuh kadang yang meskipun Cheongsam tapi nggak mau terlalu Chinese look banget. Kadang ada yang nggak mau ada hewannya di dalam. Jadi kayak lebih ke bunga-bunga atau kayak mungkin pagoda gitu. Jadi kamu gambarin dulu, baru nanti dibordir. Itu biasanya tukang bordir. Iya. Jadi tukang bordirnya yang gambarin Oh, bukan. oh gitu justru kamu bordir Kamu nggak aja. ngasih desainnya gitu. Paling kayak apa namanya? Contoh. Contoh aja kayak ini gue pengen misalnya pagodanya seperti ini ya, letaknya di sini gitu. Oh, kamu yang ngarahin lah Iya. ya, lebih kayak desain rangka awalnya kayak Iya. gimana, tapi mereka yang Nah kalau bikin. sekarang sih aku pakai Illustrator. Jadi kayak kita bikinin mockup dulu si Cheongsamnya itu kayak gimana, terus nanti tinggal dikasih ke tukang bordir dia tinggal ngikutin. Mahal ya? Gitu. Apa? Mahal. Ya relatif ya. Relatif ya. Sebenarnya apa sih yang bikin jadi lebih mahal? Karena tangannya Lukman lah. Iya. Sebenarnya kalau mahal murahnya satu baju itu kan sebenarnya lebih ke detailnya tuh delicate apa enggak gitu. Kayak maksudnya oke, bahan anggaplah kadang tuh banyak orang yang mikir dress polos itu kan nggak banyak detailnya apa, harusnya lebih murah dong. Tapi sebenarnya ngerjain dress polos tuh lebih susah karena nggak boleh ada kerutan sama sekali. Kalau misalnya ada kerutan kan jadi jelek gitu. Kayak gitu. Terus selama pengerjaannya si satu dress itu juga nentuin mahal enggaknya. Misalnya kalau kayak mau full payet atau banyak brokatnya yang harus di-sew apa segala macam itu juga pastinya lebih mahal. Nah, biasanya kalau harga ke Lukman ini based on desain dulu, baru keluar harga atau dari awal udah sounding harga dulu? Biasanya masing-masing desainer itu kita udah punya Patokan ibaratnya harga. price Oh, list-nya. price list. Kayak startingnya untuk dress evening gown tuh berapa apa segala macam, nanti tinggal dikembangin dari situ gitu. Oh, tergantung detailsnya baru Iya. keluar harga fixnya gitu ya. Gitu. Terus Nggak boleh spill harga ya? ada range-nya barangkali nggak? Beda-beda. Beda-beda sih. Beda-beda ya. Jadi kalau yang sekarang kamu handle tuh apa aja? Tadi evening gown? Actually aku ngerjain women's wear lah ya bilangnya. Jadi kayak semua pakaian wanita. Jadi Nggak mesti gaun berarti ya? nggak mesti gaun, kebaya, dress-dress biasa juga bikin, dress party biasa atau kayak koktail gitu. Oh sebenarnya juga ada yang kayak gitu Semua ya. ada. Tapi mostly kayaknya yang tadi ya evening gown cukup banyak. Mostly ya. evening gown. Iya. Aku focusingnya, maksudnya gini, kebanyakan yang datang ke aku tuh rata-rata pada bikin family gown sama wedding gown Oke. gitu. Family lumayan juga ya berarti. Biasanya ibunya, Iya, mamanya, bayinya, sisternya. Kayak gitu. Itu kamu di Jakarta sama di Makassar ya kalau Iya, sekarang? Jakarta Masih Makassar. masih suka terbang bolak-balik? Masih. Masih suka ya? Iya terakhir kayaknya kemarin ada pameran atau apa gitu ya Iya, di tahun sini. lalu. Februari. Ntar ini mau ada lagi Februari juga. Oh iya, di mana? Di Makassar juga. Di Makassar. Nanti Iya. boleh di-share ke teman-teman biar Iya. Ya mungkin Betul. barangkali ada yang mau merit ya boleh dihubungi. So far aku pengen tahu sih kayak suka dukanya apa sih sebenarnya kalau jadi seorang fashion designer? Suka dukanya apa ya? Gak ada. Sukanya Ada dulu. dong. Sukanya banyak pasti. Suka karena hobi kan, jadi pas ngerjainnya nggak ada pressure, meskipun pressure-nya banyak banget tapi nggak berasa pressure gitu. Stres tapi enjoy aja. Kalau dukanya mungkin lebih ke
at least untuk aku ya, karena maksudnya aku kan masih merintis juga, masih handle semuanya sendiri, jadi kayak masih belajar banget untuk handle tim. Kalau misalnya ada satu dua yang berulah gitu, terus handle klien tuh as in kalau misalnya tawar-menawar, Para klien kalau tawar-menawar wajar kok, cuman kadang ada yang kelewatan aja. sadis ya lawannya. Gitu. Gitu. Ada yang rese nggak sih dari klien-klien kamu? Klien rese pasti ada lah ya. Dira mungkin. Enggak kok. Salah satunya. Nggak, paling baik loh ini. Klien rese pasti ada lah, cuman ya gimana di handle aja. Karena juga pasti yang baik juga banyak kliennya ya. Karena maksudnya ada juga yang akhirnya jadi temen gitu, kayak kadang tuh nggak tahu ya, aku ngerasa kalau kayak ketemu klien, kadang ada yang pas first meeting itu udah kayak berasa Ada chemistry-nya. ada ya? chemistry-nya. Heeh. Kadang ada yang kayak udah fitting berkali-kali kayak kok gitu ya gitu. Ya juga ya. Karena sangat personal sih ya kan, ketemu langsung ukur sendiri dan custom gitu. Kalau yang chemistry-nya nggak dapet tuh kayak gimana? Ngerjainnya beda nggak rasanya? Mungkin karena aku nggak ngerjain semuanya sendiri ya, maksudnya ada tim kan, jadi aku pas ngegambar tuh kayak susah gitu buat Menyatu dengan jiwa nembus. ya, soulnya. Kayak berarti udah digambarin 10 belum ada yang dia suka gitu, kayak lu tuh maunya apa sih gitu. Itu Oh, udah dia bisa berkali-kali. ada maksimal revisi nggak sih? Istilahnya revisi ya Iya. kalau misalnya nggak suka, atau berapa alternatif nggak sih buat satu desain kamu kasih ke klien? Sebenarnya kalau revisi mungkin ya, setauku di tempat lain tuh ada. Kalau di aku tuh nggak ada. Oke. Karena kayak aku kadang suka pleasing, yang penting klien puas deh gitu. Oh, maksudnya kamu nggak batasin sampai Nggak. dia? Oh, Kecuali kalau yang kayak bajunya udah jadi dia suruh rombak itu udah nggak bisa ya. Tapi kadang ada yang kalau masih desain masih bisa lah masih ya. bisa. Terus buat satu proyek itu berapa alternatif biasa kamu kasih? Biasa 2 atau 3. Oh, lumayan banyak ya. Kan tadi Baik- dia banyak baik banget banget ini. Desainnya banyak sih otaknya ya. Kan beda, kalau desain interior kan digambar serumah. Iya. Isinya Ini serumah, baju kalau aku ya. kan baju. Iya sih. Pernah ini nggak? Kamu pernah mengalami titik terendah barangkali sepanjang perjalanan Karir. karir? Kalau titik terendah tuh apa ya, paling pas COVID kali ya, tapi semua orang kan ngalamin juga kan. Cuman salahnya aku tuh pas begitu masuk COVID kan rata-rata orang langsung nge-cut pegawai, langsung Dirumahkan. Dirumahkan. Gitu ya. Kamu enggak ya? Tetap? aku tetap suruh kerja, masuk kerja gitu, malahan kayak buka donasi lah, bikin masker. Nggak apa-apa kan bully ya. Iya, sebenarnya. banyak sih yang nyumbang, tapi kayak at the end of the day, kok gue jadi nombok gitu. Sampai akhirnya benar-benar kayak gue pun udah nggak sanggup, tuh baru gue kayak, sorry banget ya gue harus rumahin, tapi gue kasih uang makan ya tiap minggu berapa gitu. Ah, masih dikasih duit makan. Karena gue nggak enakan jadi kayak gitu. Kerja di dia boleh nggak sih? Itu berapa lama Lukman kemarin akhirnya bisa mulai naik lagi pas COVID itu? Sebenarnya yang benar-benar nol banget tuh ada sekitar 4 bulanan kali ya. 4 bulanan, terus pelan-pelan kan udah bisa nikah tuh, meskipun harus pakai apa lah tuh. Ya. Online ya, tamunya kan. prosedur-prosedur Iya, itu prosedur-prosedurnya ya. itu mulai ada dikit-dikit, tapi kayak dari segi pricing juga klien belum mau yang tinggi-tinggi, maunya yang simple karena intimate wedding juga kan. Sedikit tamu. Tapi sekarang gimana? So far. Sekarang sih sebenarnya ya udah balik aja ya. Cuman setelah COVID itu jadi banyak yang suka intimate wedding. Itu pengaruh ke pemesanan juga Ustaz, kalau intimate detailsnya kali ya? Iya, lebih simple-simple aja pada requestnya. Kurang ekstra ya. Tapi nggak apa lah ya. Yang penting kan sekarang sudah mulai bangkit lagi kan. Puji Sudah mulai Tuhan. lagi. Oke, mungkin ini kamu ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku pertanyaan terakhir nih? Biar aja. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang nonton, dia pengen jadi seorang fashion designer juga, mungkin kamu ada advice tertentu atau mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang nonton? Kalau dari aku sih sebenarnya kalau misalnya emang benar-benar pengen jadi fashion designer, karena
di case aku dulu pas aku sekolah di Susan Budi Harjo itu kita bersepuluh apa berberapa belas itu satu kelas. Tapi yang sampai sekarang jadi desainer cuma 2-3 orang. Oh gitu. Karena karena kan nggak gampang ya sekolah desain, maksudnya cepet banget gitu, sekali nggak masuk udah ketinggalan berapa banyak gitu dan berentet sampai ke belakang. Jadi bener, maksudnya kalau emang pengen jadi fashion designer, pastiin dulu gitu, bener-bener Yakin. passionnya di situ apa enggak gitu. Oke. Gitu. Baru Karena setelah tadi- itu ambil sekolahnya ya. Baru Terus ambil sekolahnya. Itu supaya konsisten. Konsisten, Oh, jadi teman-teman kamu yang mungkin yang ikutan sekolah tapi nggak jadi tuh biasanya kenapa tuh? Apa dia nggak passion? Apa dia hobi dipaksa? aja kali ya. Iya, mungkin lebih ke hobi karena apalagi kalau perempuan ya, banyak mungkin kayak bingung mau sekolah apa. Terus mungkin ya, ini menurut gue, dia ngerasa dia into fashion, jadi udah dia jadi fashion designer aja deh. Karena kan banyak yang kayak gitu. Padahal pas ngejalaninnya ternyata nggak segampang itu, akhirnya apa namanya, cabut sendiri. Sendiri. Oh, oke. Ya itu benar juga sih. Iya Jadi harus Gitu. benar-benar yakin dulu karena memang tadi lihat circumstance-nya cukup banyak juga ya. Betul. Gitu naik turun gitu. Gitu. Kalau kayak handle klien itu learning by doing lah ya. Sama kalau handle tim sih yang mungkin perlu dipelajarin juga. Iya benar juga ya. Karena ternyata bukan cuma desain tapi mendeliver ini semua ke tim itu satu challenge tersendiri. Betul. Oke, kalau gitu Lukman, terima kasih Sama-sama. banyak untuk sharing-sharingnya hari ini. Sungguh menginspirasi juga ya untuk sharing hari ini. Dan untuk teman-teman yang nonton juga, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ingat setelah kerja, ayo cerita. Bye!